Baik, selamat sahabat saudara sekalian. Sahabat pendeta. Di buku bahasa Indonesianya, judul hari ini adalah Kematian dan Kebangkitan. Raja Louis ke-14 dari Prancis berpesan kepada orang-orang dekatnya yang tiap hari ketemu dia untuk tidak membahas tentang kematian di hadapannya. Jadi dia kasih pengumuman, siapa saja yang bicara dengan saya, jangan pernah membahas atau menyinggung tentang kematian. Mungkin dia takut mati. Tapi ada raja lain dari Macedonia, Raja Philip. Dia menyewa satu orang pelayannya yang tugasnya tiap pagi harus datang ke tempatnya dan berkata, Raja, ingat, engkau akan mati. Tiap hari itu orang datang hanya untuk bilang itu. Raja siapa itu? Philip dari Macedonia. Tuanku Raja, ingat, tuanku akan mati. Baik Raja Louis dan Raja Philip, dua-duanya akhirnya mati. Artinya mau tidak mau kita tinggal tunggu apa? Waktunya. Seorang pendeta sesudah selesai mengubur mayat, dia berjalan di antara batu-batu nisan. Lalu satu batu nisan mengatakan, Vandaag ik morgen di hari ini giliran saya, besok giliran Anda. Kematian menjadi universal setelah masuknya Dosa. dosa. Karena seorang berbuat dosa, maka kematian merebak kemana-mana. Dan itu kelihatan di Genesis, Kejadian pasal yang kelima. Masih ingat? Silsilah Adam sampai Nuh. Tiap orang diakhiri dengan kata apa? Maka Lalu matilah dia. Lalu matilah dia. Lalu matilah dia. Musa dengan ilham Tuhan mau mengingatkan bahwa kematian sudah menjadi sesuatu yang merebak, menjadi universal. Dan kematian ini bukan tindakan semena-mena dari Tuhan. Kematian ini, kematian pertama, adalah akibat daripada dosa Adam dan Hawa. Jangan lupa. Kalau kita pelajari kehidupan Yesus, Yesus menunjukkan simpati kepada orang-orang yang sedang berduka. Dia selalu digerakkan oleh apa? compassion. Compassion. He was moved with compassion. He was moved with compassion. Itu diulang-ulangi. Tapi Yesus bukan cuma move
with compassion dan mempunyai rasa simpati. Lebih dari itu, Yesus punya power dan punya willingness untuk membangkitkan orang dari kematian. Contoh yang sangat jelas adalah anak laki-laki seorang janda dari kota apa? Nain. Kota Nain. Kalau saudara bayangkan dalam imajinasi saudara-saudara, hari itu ada dua iring-iringan orang banyak. Yang satu iring-iringan kematian, mereka menggotong mayat daripada seorang anak laki-laki keluar dari kota Nain menuju ke tanah pekuburan. Kemudian berlawanan arah rombongan dari siapa? Dari Yesus. Dan bila mana rombongan maut bertemu dengan rombongan orang yang punya kunci maut, akhirnya upacara penguburan dibatalkan karena anak itu dibangkitkan oleh Yesus. Di tanah pekuburan ditancap pengumuman pemakaman tidak jadi diadakan karena yang mati sudah Bangkit. bangkit. Saya belum pernah mengalami peristiwa seperti ini. Yang pernah saya alami, perkawinan dibatalkan. Siapa lagi? Nah, Jairus. Anak perempuan Jairus, umur 12 tahun. Dia juga sudah diambang maut. Kemudian disampaikan kabar kepada Yesus, orang tua meminta supaya Yesus datang dengan segera. Dalam perjalanan terjadi interruption, yaitu seorang perempuan yang mengalami pendarahan sudah berapa tahun? 12 tahun. Sudah pergi ke segala macam dokter, tabib yang available, tapi tidak ada yang berhasil menyembuhkan. Berbagai macam obat dipakai, tidak ada yang berhasil. Uangnya sudah habis dipakai untuk mencoba menyembuhkannya. Akhirnya dia mendengar Yesus ada dekat di tempatnya. Dan dia katakan, kalau saja saya jamah ujung jubahnya, pasti saya akan sembuh. Dan pada suatu kesempatan, di tengah-tengah orang banyak yang berdesak-desakan itu, dia sempat memegang jubah Yesus. Dan saat itu juga pendarahan berhenti. Dan kemudian Yesus menanyakan satu pertanyaan yang membangkitkan rasa kurang senang Petrus. Apa Yesus katakan? Siapakah yang menjamah aku? Petrus bilang, Guru, sudah tahu orang berdesak-desakan. Kok bertanya siapa menjamah aku? Yesus katakan, ada seorang yang menjamah aku karena aku merasa ada apa? Ada power yang keluar dari dalam diriku. Saya masih mencari-cari keterangan-keterangan
apakah power ini seperti kesetrum? Saudara pernah kesetrum kan? Apakah begitu yang dirasa Yesus? Karena ini terjadi, dicatat dalam Lukas 8. Yesus katakan, aku merasa power keluar dari tubuhku. Tapi di Lukas pasal 6 ayat 19, sebelumnya Yesus juga sudah pernah mengatakan power keluar daripada aku. Coba deh buka Lukas 8 ayat 40. Lukas 6 ayat Lukas 6 ayat 19. Lukas 8 dulu. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Jairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia mohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya, yang berumur kira-kira 12 tahun, hampir mati. Dan perjalanan ke situ desak-desak orang banyak. Terus nomor 2. Tadi adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekat Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, siapakah yang menjamahku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak merumuni dan mendesak engkau. Tapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Ada apa? Kuasa. Ada power keluar. Memang dalam tubuh kita saudara ada aliran listrik yang harus dijaga supaya tetap utuh. Kalau itu memang sudah dibuktikan oleh medical scientist. Tapi ini kuasa yang luar biasa. Begitu dijamah, darahnya terus berhenti. Di Lukas 6 ayat 19 pendeta. Ya. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Jadi ada kuasa yang keluar dari tubuh Yesus yang bisa menyembuhkan semua orang. Mungkin kita tidak akan bisa mengetahui 100% apa itu kuasa, tapi yang jelas kuasa itu bisa Menyembuhkan. Kuasa itu bisa membuat kematian tidak berdaya. Baik, itu adalah pendahuluannya. Sekarang kita masuk bagian pertama, discussion, death and the hope of resurrection. Ada paling sedikit 5 distinguishing doctrines of the Seventh-day Adventist Church. Ada 5 doktrin yang membedakan Advent dari gereja-gereja lainnya. Nomor 1 apa? Ka'bah. Yang kedua? Sabat. Yang ketiga? The mortality of the soul. Yang keempat? Yang sangat penting, Righteousness by faith, justification. itu termasuk di Three Angels Message.
Satu lagi apa? The gift of prophecy. Prophecy. Nubuatan, soal nubuatan. Jadi inilah 5 doktrin Ini baru 4. tadi yang kita sudah sebut. Kaabah, Sabat, mortality of soul, The gift of the Spirit. The gift of spirit, prophecy, Prophecy. Gift of prophecy. 3 angels message. Oh, oh, three angel message. Jadi yang 5 inilah ya doktrin yang memisahkan Advent dari gereja lain. Makanya kalau saya diminta untuk bikin seri ceramah, entah seri ceramah 21 malam, entah seri ceramah 14 malam, saya tidak pernah tinggalkan the state of the dead, keadaan orang mati. Mengapa? Karena umumnya gereja-gereja dan agama yang bukan Kristen pun memiliki doktrin yang bersamaan, bahwa bila mana orang mati, tubuhnya disintegrated, kembali jadi tanah, tapi rohnya masih apa? Melayang-layang. Orang Jakarta bilang gentayangan. Umumnya agama-agama berpendapat demikian. Kalau orang Kristen rohnya, kalau kaum Muslim arwahnya, dan berbagai macam istilah yang lain. Jadi kita kalau ingin mengerti keadaan orang mati, the state of the dead, harus mengerti lebih dahulu tentang penciptaan. Sebelum kita bisa mengerti tentang keadaan orang mati, kita harus lebih dahulu mengerti proses penciptaan. Tuhan mengambil apa? Lebu tanah. Itulah yang menjadi tubuh manusia. Jadi waktu Tuhan bentuk lebu tanah jadi tubuh manusia, sudah ada matanya tapi belum bisa melihat. Sudah ada telinga, belum bisa mendengar. Sudah ada jantung, tapi jantung belum berhidup. Sampai kapan? Sampai Tuhan menghembuskan nafas hidup ke lubang hidungnya, maka manusia menjadi Hidup. Menjadi apa? Bahasa Alkitab saudara. So, The living. Saya baca di salinan bahasa Indonesia, Living being. Kejadian 2 itu. Maka manusia menjadi debu tanah ditambah. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, dan manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Manusia menjadi apa? Makhluk yang hidup, living being. Jadi dengan kata lain, manusia yang hidup itu adalah perpaduan antara Nafas tubuh dan tanah dan the breath of life. Nah, kalau saudara ingin mengetahui apa yang terjadi pada waktu kematian, ayatnya Al-Khatib atau Pengkhotbah 12 ayat 7. Jod, saudara baca. Pengkhotbah 12 ayat 7. Coba dibaca.
Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Nah, di sini banyak orang terserandung dengan bagian yang kedua. Bagian pertama apa? Debu kembali seperti jadi tanah. Makanya pendeta kan kalau mengubur mayat, dia ambil tanah, lalu dia tanah kembali kepada tanah, debu kembali kepada debu. Nah, itu tidak sulit untuk dimengerti, karena kalau tubuh kita dikubur, ya tubuh akan disintegrated menjadi tanah. Yang membuat orang banyak terserandung bagian kedua. Apa katanya? Roh kembali kepada Allah. Nah, roh yang kembali kepada Allah itu yang mana? Yang mana itu? Yang roh yang kembali ke tanah, yang kembali kepada Tuhan. Nafas. Nafas hidup. Kan waktu penciptaan ini lebu tanah, Tuhan meniupkan nafas hidup ke di dunia, dia menjadi makhluk yang hidup. Nah, kematian itu adalah kebalikan dari proses penciptaan. Bila mana terpisah, apa yang tinggal? Habis. Karena tubuhnya kembali kepada tanah, napas hidupnya kembali kepada Tuhan. Jadi, apakah masih ada yang gentayangan? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada apa-apa lagi, nothing left. Nah, ini doktrin hanya dipegang oleh Oke. gereja Advent berdasarkan Alkitab. Gereja-gereja lain mengatakan, oh enggak, waktu mati tubuhnya kembali kepada tanah, tapi rohnya masih apa? Lain-lain. Lain-lain, dan bisa berkomunikasi dengan orang yang masih hidup. Nanti kita akan pelajari sedikit tentang spiritisme. Jadi itulah doktrin Advent berdasarkan kepada Alkitab. Kalau saudara baca buku-buku Perjanjian Lama, kepada kita diajarkan bahwa manusia itu adalah makhluk hidup yang tidak bisa dipilah-pilah. Kalaupun kita membahas tentang spirit, soul, body, itu for the sake of discussion saja. Dalam kenyataannya, yang tiga ini nggak bisa dipisah. Oh, ini bagiannya satu, ini bagian kedua, ini bagian ketiga. Manusia itu satu unit yang tidak bisa dipisah, yang punya paling sedikit 3 dimensi: jasmani, pikiran, rohani. Yang tiga unsur ini berkaitan begitu erat satu dengan lain. Cuma kemudian pada zaman Yesus ada doktrin dari kekafiran yang merajalela di mana-mana. Disebut apa? Gnosticism. Gnosticism. Ini adalah doktrin yang keluar dari antara orang Greka. Gnosticism ini membuat dikotomi antara benda
dan roh. Kalau sebut daikotomi artinya membagi dua. Daikotomi. Jadi alam semesta ini terdiri dari dua, benda dan roh. Matter and spirit. Semua yang namanya benda, termasuk tubuh manusia, itu evil. Tapi yang baik, yang suci, yang benar adalah apa? Spirit. Jadi roh yang suci, yang benar, yang baik itu dipenjara di dalam tubuh. Jadi supaya roh yang holy, yang benar, yang baik bisa merdeka, penjara harus diapain? Di-destroy. Disitulah Paulus kemudian dari dalam Tuhan melawan doktrin itu. Tidak tahukah kamu bahwa tubuh itu Abah, bukan penjara. Tubuh itu adalah Ka'bah yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Jadi di saat marak-maraknya doktrin Gnostisisme di antara orang kafir yang mulai masuk ke dalam gereja, Paulus tuh berteriak, apakah kamu tidak tahu bahwa tubuhmu itu adalah Ka'bah? Nah, kalau sudah mengerti latar belakangnya, ayat itu menjadi lebih signifikan. Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan atau tambahan dari saudara-saudara? Belum baca Great Kontroversi mereka ya? Gimana? Great Kontroversinya belum dibaca mereka. Nanti waktu kita bicara tentang kebangkitan. Jadi kalau menurut gereja Advent berdasarkan Alkitab, metafor yang paling dekat kepada kematian itu adalah Tidur. tidur. Ada berapa referensi dalam Alkitab bahwa kematian itu adalah seperti tidur. Masih saya pernah beritahukan kepada saudara. Minimum 50 kali Alkitab menyebutkan kematian itu seperti apa? Tidur. Yesus sendiri menyebut kematian itu adalah Tidur. Oh, Yesus slip of the tongue, keseluruh lidah. Siapa bilang? Waktu Lazarus dia bilang dia sedang tidur. Waktu anak Jairus itu sudah mati, Yesus sebut dia sedang Tidur. tidur. Dia bukan slip of the tongue. Yesus itu sangat reluctant untuk menyebut kematian itu kematian. Yesus menyebut kematian itu seperti apa? Tidur. Nah, kalau saudara dengar Yesus mengatakan kematian seperti tidur, artinya kita tidak perlu takut apa? Poin yang berikutnya adalah bila mana orang mati tidak ada consciousness. Disinilah agama-agama lain dapat kesulitan. Satu kali ada seorang naik mobil,
mobilnya tabrakan. Dia duduk persis di samping supir, tidak pasang seat belt. Lalu waktu polisi datang, disertai dengan medical corps datang, mereka dapati itu orang yang di samping supir unconscious. Apa artinya unconscious? Tidak sadar. Kalau orang tidak sadar, apa dia tahu apa yang terjadi di sekitarnya? Tidak. Namanya tidak Sadar. Nah, waktu dibawa lari ke rumah sakit, orang itu keburu mati di tengah jalan. Anehnya, sesudah mati orang itu apa? Punya kesadaran. Sedangkan pingsan bukan. Kalau pingsan bukan, nggak tahu apa-apa. Apalagi kalau dia apa? Mati. Tapi anehnya nggak logis. Waktu pingsan tidak sadar, waktu mati jadi Sadar. jadi sadar. Dari situ aja nggak masuk di akal. Jadi kepada kita diingatkan kematian itu adalah seperti tidur. Nah, kalau sudah tidur, apalagi sesudah double shift, begitu kepala kena bantal, Hilang. jam 12 saudara naik ke tempat tidur, buka mata sudah jam 6 pagi, nggak rasa sedikit pun. Jadi kalau seandainya Tuhan biarkan kita mati sebelum Tuhan datang, kita mati entah sehari sesudah kita mati, entah 10 tahun sudah mati, atau entah 50 tahun sudah kita mati, begitu buka mata, siapa yang ada di Yesus. kedatangan Yesus. Karena orang mati tidak sadar berlalunya waktu. Hari ini kita mati, begitu buka mata, Yesus yang kita lihat. Sekarang masuk kepada the hope of the resurrection. Nah, di sini banyak orang yang eskatologinya acak-acakan. Saya bukan mau memuji diri, tapi doktrin yang diajarkan oleh Gereja Advent berdasarkan Alkitab sangat logikal, sangat masuk di akal. Tiga hari yang lalu, kalau saya tidak salah, saya pasang radio di mobil. Di situ ada ruang tanya jawab pendeta dengan siapa saja yang mau bertanya. Jadi satu orang bertanya, I have a question. What is your question? Coba tolong terangkan tentang judgment. Saya kepingin dengar apa jawabnya ini. Tolong terangkan tentang judgment. Apa ada pengadilan Tuhan? Jawabnya begini. Kalau baca Alkitab, ada pengadilan Tuhan. Tapi kita tidak tahu kapan itu pengadilan. Dan di mana itu pengadilan. Hanya itu aja. Nah, kalau kita di Gereja Advent, berdasarkan Alkitab, jelas bahwa waktu Yesus datang, upah sudah ada di mana? Di tangan Yesus. Mahkota kehidupan sudah tersedia
bagi orang yang mencintai kedatangannya. Jadi kalau reward itu sudah ada di tangan Yesus waktu dia datang, kapan pengadilan itu berlangsung? Sebelum dia datang. Pasti sebelum dia datang. Disitulah kita mengajarkan apa yang disebut Advent judgment. judgment. Buat gereja lain nggak masuk di akal. Tapi kalau tidak demikian, bagaimana alternatifnya? Dari mana kita bisa tahu pre-advent judgment? Dari mempelajari tentang apa? Ka'bah. Makanya doktrin Ka'bah Sangat penting. sangat penting. Kalau orang tidak mempelajari doktrin Ka'bah, akan menghadapi kesulitan membahas tentang judgment. Tapi kalau orang pelajari Ka'bah dengan sebagaimana mestinya menurut Alkitab, maka semua peristiwa-peristiwa eskatologi itu akan fall in its place. Hari Senin, the hope of resurrection. Banyak orang sekarang mencari rahasia tentang kehidupan. Saya sudah berulang kali memberitahukan kepada saudara-saudara bahwa di Amerika sudah ada yang disebut Cryonic Society. Cryonic Society ini adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai perasaan yang optimistik bahwa laboratori Amerika akhirnya akan berhasil menemukan rahasia kehidupan. Dan kalau sampai Amerika dengan ilmu pengetahuannya yang mutakhir bisa menciptakan rahasia kehidupan, ada harapan. Jadi ada orang-orang kaya yang mengatakan kalau saya mati, mayat saya jangan dikubur, tapi diapain? Kremasi. Diawetkan di dalam zat nitrogen cair, cryogenik. Jadi biar puluhan tahun itu mayat akan tetap awet. Karena mereka meyakini kalau sampai Amerika nanti bisa menemukan rahasia kehidupan, mayat-mayat itu bisa apa? Hidup Bisa kembali. kembali. Ini sedang terjadi sekarang. Salah satu yang sudah meninggalkan wasiat adalah Tom Cruise, bintang film yang kesohor di Amerika, yang banyak uangnya. Kebetulan dia anggota dari Scientology. Dia sudah pesan, jangan kubur, simpan sampai ditemukannya rahasia kehidupan. Tapi buat kita, rahasia kehidupan itu adalah hak prerogatif dari siapa? Tuhan. Yang tidak akan pernah dipinjamkan kepada makhluknya. Jadi buat kita, orang Advent, umat Tuhan yang percaya Alkitab, kita punya hope bukan pada Cryogenic Society, tapi pada janji, jaminan bahwa kalau Yesus datang, orang-orang yang mati dalam iman kepada dia akan apa? Bangkitkan. Dan orang-orang yang masih hidup, yang setia kepada Tuhan, waktu kedatangan Yesus akan diubah. Diubah. Diubah.
Jadi yang satu dibangkitkan dulu, yang hidup diobahkan, dan bersama-sama akan naik ke surga. Itu kebangkitan yang keberapa? Pertama. Kebangkitan pertama, waktu Tuhan datang, orang benar yang sudah sempat mati dikubur, dibangkitkan. Kemudian orang-orang jahat kapan dibangkitkan? Waktu Yesus kembali yang ketiga kali sesudah 1000 tahun. Sesudah masa 1000 tahun akan terjadi kebangkitan yang kedua. Itu siapa yang dibangkitkan? Orang jahat. Orang-orang jahat. Dan pada waktu itulah seluruh manusia yang pernah hidup di dunia hidup bersamaan waktu. Jadi waktu Yerusalem baru turun, mereka kepung. Begitu mereka mau menyerbu Yerusalem yang baru, api turun dari langit. Jadi ada berapa kebangkitan? 2. Ada 2. Itu yang general. Nah sekarang coba tolong baca Wahyu 1 ayat 7. Wahyu 1 ayat 7, sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitar. Wahyu 1 ayat 7. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya amin. Siapa yang akan melihat Yesus waktu datang? Semua mata. Termasuk siapa? Orang yang menikam dia. Orang yang menikam dia bagaimana itu? Dia kan sudah mati, kok bisa melihat kedatangan Yesus? Special restoration. Itulah special restoration. Coba ya, saya nggak tahu kalau pagingnya sama ya. Tapi saya punya catatan, halamannya sudah tahu tadi. 637 berapa? Ya. Mulai dari the voice shake the heaven and earth, there is a mighty earthquake. Such as was not since men were upon the earth. So mighty an earthquake and so great. The firmament appeared to open and shut. The glory from the throne of God seemed flashing through. The mountains shake like a reed in the wind, and the ragged rock are scattered on the every side. There is a roar as a coming tempest. The sea is lashes into fury. There is heard the shriek of the hurricane like the voice of demons upon mission of destruction. The whole earth hath the swells like the wave of the sea. Its surface is the breaking up. Its very foundation seem to be giving way. Mountain chains are sinking. Inhabited island disappear. The seaport that have become like Sodom for wickedness are swollen up by the angry waters. Babylon the Great has come in remembrance before God, to give unto her
the cup of the wine of the fierceness of his wrath. Great hailstone, everyone about weight of talent, are doing their work of destruction. The proudest city of the earth are laid low, the lordly palace upon which the world great men have lavished their wealth in order to glorify themselves, are crumbling to ruin before their eyes. Prison walls are rent asunder, and God's people who have been held in bondage for their faith are set free. Graves are open, and many of them that sleep in the dust of the earth, awake, some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt. Tunggu. Baca lagi kalimat terakhir. Graves are open, Kubur-kubur terbuka. and many of them that sleep in the dust of the earth, Banyak di antara mereka yang tidur di dalam debu, awake, bangkit. some to everlasting life, Nah, sebagian bangkit kepada hidup yang kekal. and some to shame and everlasting contempt. Inilah special resurrection. Itu terdapat Daniel 12 itu. Iya, Daniel 12 ayat 2. Dan 12 ayat 2. All who have died in the faith of the third angel message come forth from the tomb of glorified to hear God's covenant of peace with those who have kept his law. They also which pierce him. Revelation 1 verse 7. Itu dia. Those that mock Mereka and yang menusuk derided lambungnya Christ's Yesus. dying agony, and the most violent opposer of Mereka his yang truth and his mengejek people, Yesus waktu Yesus disalib, yang mencemooh Yesus, dibangkitkan. Itu are raised to behold him Itu As his diantara glory. pintu kasih yang ditutup dengan kedatangan Tuhan. and to see the honor places upon the Kebangkitan loyal pertama and ke- obedience. Gimana? ini yang Kebangkitan spesial. pertama. Ini yang spesial Ini yang resurrection. spesial. Bukan kedatangan yang kemana katanya, yang keberapa. Jadi waktu Yesus sebelum datang ada yang spesial dibangkitkan seperti mereka ini, termasuk yang join dengan 144.000 ya. Itu yang Ellen G. White katakan, salah satu Mrs. Hastings. Ini kalimat terakhir pendeta. Oh, Thick clouds still cover the sky, yet sun now and then break through, appearing like avenging eye of Jehovah. jadi saudara, kita bicara dulu kebangkitan umum. Ya. Kebangkitan umum itu yang pertama terjadi waktu Waktu Yesus Yesus datang datang. kedua kali. Semua orang baik yang mati dalam iman kepada Yesus akan Dibangkitkan. kebangkitan. Ini yang disebut Kebangkitan pertama. 1000 tahun sesudah itu akan terjadi Kebangkitan yang kedua. Ini untuk Orang jahat. Oke. Nah, di samping yang dua ini, Ada yang sebelum kedatangan Yesus yang kedua, Hmm. akan ada kebangkitan istimewa. Istimewa. Spesial Special resurrection. resurrection. Itulah Itu yang membunuh Yesus Great dan controversy. mengadaya umat-umat tuh pendeta ya. yang nusuk lambungnya Yesus akan dibangkitkan. 637. Jadi caranya gini, Ya. Iya. Iya, Great Controversy. surah buka buku Daniel pasal 12. 637. Buku Daniel 12 ayat 2. Itu taruh GC 637 supaya saudara jangan lupa. Dan 12 ayat 2. Supaya jangan nyari-nyari lagi. Mungkin itu di sana. Dan 12 ayat 2. Great Controversy 637. Tulis di sini dulu yang berlipat. Dan 12 ayat 2 sama dengan GC 637.
6:37. Yang satu lagi tambahan. Pada waktu Yesus disalibkan, masih ingat? Iya, Ada kubur yang yang terbuka. terbuka. Lalu ada orang-orang mati ya, Bangkit. bangkit. Yang untuk waktu sebelum Yesus naik ke surga, mereka bersaksi di Yerusalem. Pada waktu Yesus naik ke surga, Yesus Membawa membawa tawanan-tawanan. tawanan. Ayatnya mana? Oh, di Efesus 4 ayat 8. Nah ini juga kebangkitan yang lain. Ya. Nah disinilah orang sudah kata Advent tahu-tahuan aja. Ya ada di Alkitab mungkin Mereka nggak detail sebegitu. kita kan detail kita pelajari. Inilah untungnya Bible study. Jadi harapan kita seperti nyanyian tema GC beberapa tahun yang lalu. Apa nyanyian temanya? Berapa tahun? We have this. We have this Disco. hope in the coming of our Lord. Jadi saudara-saudara, hope kita bukan pada teknologi Amerika. Hope kita terletak pada Yesus yang akan datang lagi untuk kedua kalinya. Baik, resurrection and judgment. Saudara-saudara sudah hafal, sudah tahu. Yang penting adalah apakah kita siap untuk judgment. Nah kalau kita pelajari pelajaran tentang Ka'bah, kita bisa tiba kepada kesimpulan bahwa judgment ini sudah dimulai sejak kapan? 1844. Jadi buku-buku dibuka, catatan-catatan dibuka. Jadi kita yang akan mengalami proses penghukuman itu tidak akan hadir in person. Yang diperiksa apanya? Buku catatan itu. Kan menurut Alkitab ada berapa buku? 3. Buku Al-Hayat, Buku catatan dosa dan buku peringatan. Sin, dan buku Peringatan. The Book of Remembrance. Nah, yang harus ditekankan di sini, apa di surga ada buku? Berapa banyak aja buku? Apa ada komputer? Nah, saudara-saudara dengarkan ini. Kita sekarang ini sudah terbiasa melihat iPad, komputer, dan lain sebagainya. Yang lebih lama, lebih canggih. Kalau saudara renungkan, kok manusia bisa merekam segala macam? Itu buku ensiklopedia yang berderet-deret begitu banyak, bisa masuk di satu satu CD. kotak yang kecil. Jadi kalau manusia bisa merekam hanya dengan menggunakan kotak yang kecil, Apalagi itu. apalagi. Dan yang kedua, rekaman-rekaman buku ini bukan untuk kepentingan Tuhan, tapi untuk kepentingan
jagat raya. Kalau ada yang bertanya, kenapa sih ini masuk ke surga? Ini catatannya. Jadi itu bukan untuk kepentingan Tuhan. Tuhan tidak perlu buku catatan, tidak perlu iPad, tidak perlu komputer, tidak perlu alat pencatat. Semua ada di benak Tuhan. Tapi itu untuk kepentingan jagat raya. Kapan Zaitun mulai? Sedang berlangsung sekarang ini. Jadi kita sedang hidup di zaman yang sangat hikmat dalam sejarah dunia. Masih ingat waktu hari raya Grafirat, waktu imam besar melayani di dalam Ka'bah, apa yang harus dibuat oleh umat Tuhan? Menyucikan diri. Memeriksa diri, menyucikan diri. Dan kalau ada sesuatu yang harus kita buat, itu terdapat dalam Mazmur 139. Mazmur Ayat 23. 39 ayat 23 24. Coba dibaca. Search me, O God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. See if there is any offensive way in me, and lead me in the way everlasting. Baca bahasa Indonesia. Maksud lo tadi ya? Selidiklah aku ya Allah, Ayat. dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku ke jalan yang kekal. 139 dan 232. Jadi saudara, kalau ada doa yang harus kita layangkan, lebih sering adalah ayat ini. Tuhan, selidiki hidup kita. Tapi kita seringkali minta selidiki hidup saya. Orang lain. Selidiki hidup. Nah, selidiki hidup saya. Jangan-jangan ada sesuatu yang saya mau. Kalau ada, tuntunlah aku kepada jalannya. Inilah yang harus kita buat sekarang. Karena judgment sedang Berlangsung. Sedang berlangsung. Nah, doktrin ini missing dari gereja-gereja lain. Tapi kita tidak perlu takut menghadapi judgment. Karena judgment ini tujuan pertama untuk membenarkan Karakter Allah. yang kedua untuk membenarkan kita umat berdosa kok bisa masuk ke surga. Itu semua di-clarify melalui proses investigative judgment atau pre-advent judgment. By the way, siapa district attorney-nya? Yesus. District attorney yang menuduh Oh, Setan. setan. Siapa yang terdakwa? Kita. Siapa pembela? Yesus. Siapa hakimnya? Yesus. Kalau bilang siapa hakimnya siapa? Yesus. Allah Bapa bukan? Enggak. Nah, itu udah ketinggalan. Enggak interpelasi. Itu kalau punya murid-murid. Yang jadi hakim ketua Yesus. Bukan Yesus dia bela Belanda. Dia pembela Sekaligus. sekaligus. Jadi Yesus pegang dua peran. Dia pembela, dia hakim ketua.
Nah, kalau hakim ketua adalah pembela, takut apa dia? Bukan pembela. Oh, ayatnya Terdapat di mana itu? Yohanes 5. Di mana? Yohanes pasal 5. Ayat 22. Ayat 22, 27. Coba baca. Baca. Moreover, the Father judged no one, but has entrusted all judgment to the Son. Baca misalnya. Yohanes 5 ayat 22. Ya, baca. Bapa tidak menghakimi siapapun. Bapak Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak. jelas. Kenapa kita dari kecil diajarkan oleh Bapa, lalu Yesus dikasih tahu bahwa Yesus mengatakan darahku, darahku Bapa. Itu betul, tapi baru sebagian. Nah, ini orang tua kita nggak baca dulu. Saya baca 27. 27 juga. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah Anak manusia. Jadi seluruh tugas untuk menghakimi diserahkan kepada siapa? Anak. Itu sebabnya Paulus katakan semua kita akan menghadap pengadilan. Pengadilan siapa? Anak manusia. Nah, di ayatnya, karena semua kita harus menghadap the judgment seat of the judgment seat of Roma 14 ayat 10. Roma 14 ayat 10. Silakan baca. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Bahasa Indonesia ya. Or you then, why do you judge your brother? Or why do you look down on your brother? For we will all stand before God's judgment seat. Seat of Christ. Kalau di sini New King James, for we shall all stand before the judgment seat of Christ. Of Christ. Jadi semua tugas penghakiman diserahkan kepada siapa? Yesus. Kepada Yesus. That is the good news. Sehingga kita tidak perlu takut untuk menghadapi judgment itu.
Baik, sekarang kita masuk ke yang berikutnya tentang neraka. Nah, di sini juga banyak orang Kristen keliru. Kalau ditanya orang Kristen, umumnya mereka katakan neraka itu akan berlangsung berapa lama? Selama-lamanya. Selama-lamanya. Yang harus kita ketahui adalah pertama, apakah api neraka itu sudah menyala sekarang ini? Itu kalau ditanya sama mereka mendapat kesulitan untuk menjawab. Kan ada yang mengajarkan kalau seorang mati, kalau dia orang yang beriman kepada Yesus, langsung masuk ke mana? Surga. Kalau dia tidak beriman kepada Yesus, langsung Ke neraka. lalu tanya di mana tuh neraka? Nggak bisa jawab. Ada katakan somewhere di perut bumi. Di sebelah mana? Apakah neraka itu sudah menyala apinya sekarang? Belum. Apakah Yesus mengajar tentang neraka? Ya, paling sedikit 11 kali kata neraka keluar dari mulut Yesus. Jadi buat kita berdasarkan Alkitab, neraka itu akan terjadi di ujung masa 1000 tahun. Waktu siapa dibangkitkan? Orang jahat. Orang jahat dibangkitkan. Waktu mereka mau mengepung dan menghancurkan kota Yerusalem, waktu itu api turun dari langit membakar mereka. Itulah yang disebut apa? Neraka. Berapa lama apinya menyala? Apakah semua akan dibakar pada waktu jangka waktu yang sama panjangnya? Tidak. Tidak. Masing-masing according to their perbuatan. Yang paling lama di dalam ada siapa? Setan. Setan. Siapa musuh yang terakhir yang akan dicampakkan ke api neraka? Mau. Siapa? Siapa musuh yang terakhir yang akan dicampakkan ke danau api neraka? Kematian. Kematian. Kematian itu adalah the last enemy yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi sejak itu kematian Enggak. tidak ada. Nah, kalau begitu bagaimana dengan api yang kekal? Coba saudara buka Yudas, buku Yudas sebelum Wahyu. Sebelum Wahyu ada buku namanya buku Yudas. Yudas berapa? Yudas itu cuma satu pasal. Ayat Coba buka ayat yang ke-7. Ayat ke-7, sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Api apa? Kekal. Api kekal. Nah, kalau baca ayat ini saja seolah-olah apinya berapa lama? Selama-lamanya. Nah, pergi ke Sodom dan Gomora sekarang, apakah apinya masih menyala? Masih ada api di Sodom Gomora. Tidak ada. Sodom dan Gomora ada di bawah laut mati. Nggak ada apinya.
Jadi kalau begitu apa maksudnya api kekal? Nah, saudara harus belajar bahasa Greka. Dalam bahasa Greka, kata kekal yang diterima kekal adalah saya spell ya, saya tulis, saya spell E I O N I O S. Aionios. Aionios. Aionios ini menekankan bukan jangka berapa lama. Aionios membicarakan tentang intensitas api, kedahsyatan api yang tidak bisa dipadamkan oleh pemadam kebakaran kalau ada waktu itu pemadam kebakaran. Kedahsyatannya, kehebatannya, not the duration. Jadi kalau orang jahat dibakar, kalau menurut versi Malaki, orang jahat akan dibakar seperti menurut Malaki, orang jahat Jerami. jerami. Kalau jerami dibakar, apa apinya nyala terus. Begitu jeraminya habis, apinya apa? Mati. Mati. Di buku Mazmur dibakar seperti lemak. Lemak kalau dibakar Mana? langsung, kalau lemaknya habis, apinya Mati. mati. Jadi itulah pengajaran Alkitab tentang neraka. Kita sudah tahu waktunya, kita sudah tahu tempatnya, kita sudah tahu neraka itu sebenarnya disediakan untuk siapa? Setan. Nah, di sini banyak orang keliru. Coba buka Matius 25. Ayat Matius Matius 25. Oke. Matius 25 ayat yang ke-41. Baca bahasa Indonesia. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi neraka itu disediakan untuk siapa? Iblis. Bukan untuk saudara dan saya. Neraka itu disediakan untuk iblis. Cuma anehnya banyak orang kepengen apa? Kepengen ke neraka. Nah kalau begitu apa yang disediakan untuk kita? Baca Matius berapa? Matius 25 itu angka 1. Ayat berapa? Ayat 41. baca ayat yang ke-34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Jadi untuk kamu, untuk kita,
Yang Tuhan sediakan apa? Kerajaan. Kalau kita berdosa bagaimana? Yang Ini yang masuk Enggak, surga. Tuhan itu menyediakan untuk saudara dan saya kerajaan. Tapi kita yang pilih apa? Neraka. Neraka itu untuk setan. Kerajaan untuk kita. Tapi kesulitannya, anehnya banyak orang yang milih Suka neraka. neraka. Tuhan mau berapa banyak orang selamat. Semua. Itu sebabnya dalam keselamatan dibikin sesederhana mungkin, semudah mungkin. Yang bikin sulit, ini ahli-ahli teologi ya. Kita yang sebenarnya mesti mengerti jadi bingung. Karena yang sederhana dijadikan rumit. Kalau Yesus enggak yang rumit dijadikan Sederhana. sederhana. Oke, in closing. In closing. Masih ada ini. Ini sudah tadi. Ini tinggal dibaca aja. Self-explanatory. Saya tidak perlu ambil waktu. Ini jelas sekali di sekolah sahabat. Saya hanya menambah yang tidak ada di sekolah sahabat. Bisa dicatat mereka. Silakan. Ini semua ada di Saya pernah dengar ahli teologi, tapi bukan dari Advent. Dia bilang neraka itu adalah Gehenna. Itu ada 2 kompartemen. Waktu Yesus mati, Yesus pergi ke sana. Dia berkhotbah kepada orang-orang jahat yang ada di sana. 1 Petrus. Dia ambil ilustrasi itu Lazarus dengan orang kaya itu. orang kaya. Coba saya catat, nanti saya terangkan sedikit. Kalau sudah catat, saya terangkan sedikit tentang Lazarus dan orang kaya. Karena kalau tanya pendeta-pendeta dari gereja Protestan, umumnya mengatakan itu bukan perumpamaan. Literal. Itu Literal. literal. Baik Yesus, baik Paulus, ada waktunya mereka meminjam cerita-cerita rakyat yang ada waktu itu, karena ada apa pelajaran. Sama seperti nenek-nenek ibu kita dulu, sebelum tidur mereka cerita tentang pelanduk dan gajah yang selalu bertarung, dan pelanduk selalu menang karena dia kecil tapi cerdik. Di antara orang Sunda ada cerita-cerita seperti si Kabayan. Kabayan itu nama seorang dalam dongeng suku Sunda. Orangnya lucu tapi selalu menang. Saya nggak tahu di Manado, di Ambon, mungkin ada juga. Nah, karena ada pelajaran, Yesus pinjam itu. Jadi cerita tentang Lazarus dan orang kaya itu adalah cerita yang populer pada zaman itu di tempat itu.
karena ada pelajaran di dalamnya, maka Yesus gunakan itu. Itu Paulus pernah mengutip kutipan daripada orang yang istilahnya kafir, karena ada pelajaran di dalamnya. Jadi kalau sudah baca orang kaya dan Lazarus itu, tidak mungkin itu literal. Contohnya aja, masa orang mati kumpul di mana? Orang mati masuk dan duduk di mana? Pangkuan. Berapa banyak yang mati? Berapa besar pangkuan Abraham? Lalu minta supaya jarinya Lazarus dimasukkan di air, lalu sedangkan antara neraka dan surga ada jurang yang dalam. Jadi sulit kalau diterjemahkan secara literal. Itu hanya sekedar kiasan. Nah, kalau sudah ditanya apa pelajaran apa yang kita bisa tarik dari cerita Lazarus dan orang kaya, kan sudah ingat apa pelajarannya? Kan orang kaya itu minta sama Abraham, kalau boleh kirimkan orang yang dibangkitkan dari antara orang mati, kasih tahu sama saudara-saudaranya yang masih hidup, supaya hati-hati dalam hidup, jangan seperti saya. Lalu Yesus katakan mereka punya buku Musa. Kalau mereka tidak bisa bertobat dengan membaca buku Musa, walaupun orang dibangkitkan dari antara orang mati dan ngomong, orang itu tetap tidak akan bertobat. Itu satu. Yang kedua, pertobatan itu harus terjadi waktu kapan? Masih hidup. Sesudah kita mati tidak ada lagi second chance. Itu pelajaran daripada Lazarus dan orang kaya. Oke, in conclusion, tidur adalah lambang yang paling tepat menggambarkan tentang kematian. Jadi kalau saudara ingin tahu kematian itu seperti apa, kematian itu seperti tidur. Waktu kita tidur, kita tidak sadar akan berlalunya waktu. Kita tidak sadar apa yang sedang terjadi. Kalau bahasanya Ayub, anaknya naik pangkat, dia tidak tahu. Anaknya jadi kaya, dia tidak tahu. Karena orang mati tidak tahu apa-apa. Yang kedua, ada berapa ayat dalam Alkitab menyebutkan kematian adalah tidur? Paling sedikit ada 50 ayat. Kedua, kita bisa bergantung kepada janji Tuhan tentang hidup yang kekal. Walaupun untuk sekarang nampaknya kematian itu seperti pemenang. Saya kalau ngantar jenazah ke pekuburan, saya suka nanya, Tuhan,
berapa kali lagi saya akan datang ke pekuburan untuk mengurus orang. Apalagi waktu saya jadi pendeta di rumah sakit Advent, tiap bulan pergi ke kuburan. Kadang-kadang ngubur 2 orang sekaligus. Pernah mereka malaikat dengan saya mengubur 2 orang di Filipina, menghadiri dan memimpin upacara penguburan untuk 5 jenazah sekaligus. Jadi sakit, tiap kali kita ke kuburan sakit. Manusia akhirnya harus mati. Tapi di balik itu kita bisa bergantung kepada janji Tuhan tentang hidup kekal. Bahwa kalau kita setia kepada Tuhan sampai kesudahan, mahkota kebenaran sudah disediakan bagi kita. Itu ucapan siapa? Paulus. Aku sudah siap untuk dikorbankan dan mahkota kebenaran sedang disediakan bukan cuma untuk saya saja, tapi untuk semua orang yang mencintai hari kedatangannya. Yang ketiga, hati-hati bahaya yang laten yang terdapat dalam pengajaran kebakaan jiwa, bahwa bila mana orang mati tubuhnya jadi tanah, jiwanya, rohnya melayang-layang. Hati-hati, karena itu berkaitan dengan apa? Spiritisme dan senjata iblis yang paling mutakhir, senjata iblis yang paling ampuh untuk menipu manusia di zaman akhir adalah spiritisme. Dan umumnya agama-agama di dunia ini percaya kepada roh orang mati yang masih hidup dan bisa berkomunikasi dengan kita. Inilah yang akan menjadi masterpiece daripada iblis. Makanya kita tolak doktrin bahwa kalau orang mati tubuhnya jadi kembali kepada tanah dan gentayangan, sama sekali kita tolak. Kalau orang mati tubuhnya kembali kepada tanah, napas hidupnya kembali kepada Tuhan yang nantinya akan disampaikan kembali. Ada yang bertanya, kalau matinya di laut, tidak apa-apa. Alkitab katakan maka laut akan memberikan tubuhnya, maka bumi akan memberikan tubuhnya. Jadi bagi Tuhan tidak ada problem apakah mati di darat, mati di udara, mati di laut, dimakan ikan, no problem. Tuhan bilang kayak Malaysia Airlines. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, pelajaran kita sudah selesai.